Nah, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afrizal dari Universitas Muhammadiyah Muarabungo, Fakultas Teknologi Kesehatan dan Sains, Prodi Bisnis Digital. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang penilaian kinerja dan tentu saja seperti biasa ada beberapa poin. Di antaranya ialah yang pertama, definisi penilaian kinerja. Yang kedua, faktor-faktor penilaian kinerja. Yang ketiga, tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Yang keempat, elemen dan indikator penilaian kinerja. Yang terakhir, yang kelima, metode penilaian kinerja. Nah, jadi saya akan membahas tentang poin-poin tersebut. Nah, jadi kita akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu apa itu definisi penilaian kinerja. Jadi, definisi penilaian kinerja merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi kinerja seorang karyawan di tempat kerja. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi terkait dengan perilaku dan hasil kerja karyawan dengan tujuan untuk menilai sejauh mana karyawan tersebut telah mencapai target, memenuhi tugas dan berkontribusi terhadap tujuan perusahaan. Di sini juga ada tujuan penilaian kinerja. Yang pertama yaitu memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai kinerja mereka. Yang kedua, menentukan insentif penghargaan atau kompensasi berdasarkan kinerja. Yang ketiga, menjadi dasar untuk pengembangan karir karyawan. Yang keempat, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait promosi, pemecatan, atau rotasi kerja. Yang terakhir, yang kelima, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Dan juga ada metode penilaian kinerja berdasarkan umum. Jadi metode ini itu ada yang pertama penilaian oleh atasan langsung, yang kedua penilaian oleh rekan kerja 360 derajat itu. Yang ketiga penilaian diri sendiri oleh karyawan. Yang keempat penilaian berbasis hasil atau seperti pencapaian target. Yang terakhir, yang kelima, penilaian berbasis perilaku seperti keterampilan interpersonal dan kepemimpinan. Nah, di sini juga ada manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, mendorong peningkatan kinerja karyawan. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan. Yang ketiga, memberikan dasar untuk pengembangan karyawan. Yang terakhir, yang keempat, menjaga akuntabilitas karyawan terhadap tujuan perusahaan. Nah, jadi dapat disimpulkan, penilaian kinerja merupakan alat penting dalam manajemen sumber daya manusia yang membantu dalam pengelolaan kinerja karyawan, pengembangan karir, dan pengambilan keputusan terkait sumber daya manusia tersebut. Dengan menggunakan metode penilaian yang tepat, perusahaan dapat memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bisnisnya. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang poin yang kedua, yaitu faktor-faktor penilaian kinerja. Nah, faktor-faktornya itu yang pertama adalah tujuan kinerja, yaitu pencapaian target, yang dimana kemampuan karyawan untuk mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan. Yang kedua, keterampilan dan kompetensi, kemampuan teknis, keahlian, dan keterampilan yang relevan dengan posisi dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, kontribusi terhadap tim organisasi, yaitu kemampuan untuk berkontribusi secara positif dalam tim kerjanya. Yang keempat, kepatuhan dan etika kerja, yaitu ketaatan terhadap kebijakan dan produser perusahaan. Yang kelima, pengembangan diri, yaitu upaya untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan terhadap diri kita sendiri. Yang keenam, umpan balik dan pembelajaran, yaitu bagaimana karyawan merespon umpan balik dan kemauan untuk belajar dari kesalahannya dari sebelumnya.
Ya, dan yang terakhir yang ketujuh, kondisi eksternal, yaitu faktor di luar kendali karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja, seperti perubahan ekonomi atau kondisi pasar. Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, perusahaan dapat melakukan penilaian kinerja yang holistik dan adil terhadap karyawannya. Nah, jadi seterusnya kita akan membahas tentang poin yang ketiga, yaitu tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Apa itu tujuan dan manfaat penilaian kinerja? Jadi, penilaian kinerja karyawan merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja individu atau tim dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, jadi di sini ada berikut ada tujuan dan manfaat dari penilaian kinerja. Yang pertama itu menilai kinerja individu untuk mengevaluasi pencapaian individu terhadap target dan standar kinerja yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan dalam rangka pengembangan kompetensi. Yang ketiga, memberikan umpan balik untuk memberikan umpan balik kepada karyawan terkait kinerja mereka dan membantu mereka memperbaiki kinerja mereka di masa depan. Terakhir yang kelima, yang keempat, basis pengambilan keputusan, yaitu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait promosi, penggajian, pengembangan karir, atau memutuskan hubungan kerja. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, pengembangan karyawan, membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan berdasarkan evaluasi kinerja. Yang kedua, pengakuan kinerja, memberikan pengakuan kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik dan dapat menjadi motivasi bagi karyawan lainnya. Yang ketiga, penentuan kompensasi, yaitu sebagai dasar untuk menentukan insentif, bonus, dan kenaikan gaji berdasarkan kinerja karyawan. Yang keempat, perbaikan komunikasi, yaitu meningkatkan komunikasi antara atasan dan bawahan melalui proses umpan balik yang terstruktur. Yang terakhir yang kelima, penentuan kebijakan SDM, yaitu sebagai dasar untuk merancang kebijakan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien. Jadi penilaian kinerja yang baik dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas karyawan, mengidentifikasi bakat, dan memastikan kesesuaian antara kinerja karyawan dengan tujuan perusahaan. Nah, jadi seterusnya kita akan membahas poin yang keempat, yaitu elemen dan indikator penilaian kinerja. Apa itu elemen dan indikator penilaian kinerja? Nah, jadi dalam penilaian kinerja terdapat beberapa elemen dan indikator yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja seseorang atau suatu organisasi. Nah, jadi berikut adalah beberapa elemen dan indikator umum yang digunakan dalam penilaian kinerja. Jadi yang pertama yaitu tujuan dan sasaran. Elemen ini mencakup sejauh mana seseorang, individu, atau tim berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan berdasarkan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, kualitas kerja. Elemen ini menilai seberapa baik hasil kerja yang dihasilkan oleh individu atau tim. Kualitas kerja bisa mencakup akurasi, keandalan, dan inovasi dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, kuantitas kerja. Elemen ini mengukur jumlah hasil kerja yang dihasilkan oleh individu atau tim dalam periode waktu tertentu. Hal ini dapat mencakup jumlah produksi, proyek yang telah diselesaikan, atau tugas yang berhasil dilaksanakan. Yang keempat yaitu kemampuan kerja tim. Elemen ini mengevaluasi kemampuan individu dalam berkontribusi dan bekerja sama dalam sebuah tim. Faktor-faktor seperti kolaborasi, komunikasi, dan kemampuan untuk mencapai tujuan bersama dievaluasi dalam elemen ini. Ya, dan yang terakhir yang kelima,
kemampuan beradaptasi. Elemen ini mencakup kemampuan individu untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, tuntutan tugas, atau perubahan dalam kebutuhan organisasi. Dan juga ada indikator penilaian kerja. Yang pertama, pencapaian tujuan. Indikator ini mengukur seberapa besar persentase dari target yang berhasil dicapai oleh individu atau tim dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, kualitas hasil. Indikator ini mengevaluasi kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh individu atau tim. Evaluasi bisa mencakup tingkat kepuasan pelanggan, kualitas teknis, atau keunggulan produk. Dan yang ketiga, produktivitas, yaitu indikator ini merupakan ukuran kuantitas kerja yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Hal ini bisa berupa jumlah produksi, tugas yang diselesaikan, atau proyek yang berhasil dilaksanakan. Yang keempat, kerjasama tim. Indikator ini mengevaluasi kontribusi dan interaksi individu dalam tim kerja, kemampuan untuk bekerja sama, berbagai pengetahuan, dan mencapai tujuan bersama dievaluasi dalam indikator ini. Dan yang terakhir, yang kelima, respon terhadap perubahan. Hal ini mencakup kemampuan individu untuk merespon dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan kerja, tuntutan tugas, ataupun kebutuhan organisasi. Jadi dengan memperhatikan elemen dan indikator penilaian kerja ini, perusahaan dapat memiliki landasan yang kuat untuk mengevaluasi kinerja karyawan dan mengidentifikasi area di mana pengembangan tambahan yang diperlukan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima, metode dan penilaian kinerja. Nah, di sini juga ada beberapa metode dan penilaian kinerja. Yang pertama yaitu penilaian 360 derajat, melibatkan umpan balik dari atasan, rekan kerja, bawahan, dan diri sendiri untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja seseorang. Yang kedua, penilaian kinerja berbasis kompetensi. Menilai kinerja berdasarkan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan posisi dan tanggung jawab individu. Yang ketiga, penilaian kinerja berdasarkan tujuan atau OKR. Jadi menilai kinerja berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dan juga ada beberapa penilaian kerja yang lain, yaitu yang pertama, kinerja kuantitatif, yaitu meliputi pencapaian target, penjualan, jumlah proyek selesai tepat waktu, dan lain-lain. Yang kedua, kinerja kualitatif, yaitu meliputi kualitas hasil kerja, kemampuan untuk memecahkan masalah, dan lain-lain. Yang ketiga, kompetensi dan keterampilan, yaitu evaluasi terhadap kemampuan individu dalam hal berkomunikasi, kepemimpinan, kerja tim, dan lain-lain. Yang terakhir, yang keempat, pencapaian tujuan, menilai sejauh mana individu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Dan juga ada pentingnya keterbukaan dan umpan balik. Apa itu keterbukaan? Jadi keterbukaan itu memiliki proses penilaian yang transparan dan adil agar karyawan merasa diperlukan dengan baik. Yang kedua, umpan balik berkelanjutan. Memberikan umpan balik secara teratur untuk membantu karyawan memahami area mana yang perlu ditingkatkan dan diakui. Dan juga ada penerapan sistem insentif dan juga dukungan dan pengembangan. Nah, jadi saya akan membahas tentang penerapan sistem insentif duluan ya. Jadi penerapan sistem insentif itu ada dua. Yang pertama, penghargaan dan pengakuan. Jadi penghargaan dan pengakuan menerapkan sistem penghargaan dan pengakuan bagi karyawan yang mencapai kinerja yang luar biasa. Yang kedua, insentif keuangan, yaitu memberikan insentif finansial bagi pencapaian kinerja yang luar biasa. Terus yang kedua saya akan bahas tentang dukungan dan pengembangan. Jadi dukungan dan pengembangan itu ada dua. Yang pertama, pengembangan karyawan. Yang kedua, dukungan
manajerial. Nah, apa itu pengembangan karyawan? Jadi, pengembangan karyawan memberikan kesempatan untuk pengembangan keterampilan dan peningkatan kinerja melalui pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, dukungan manajerial, yaitu manajer harus memberikan dukungan dan bimbingan kepada karyawan untuk mencapai kinerja yang terbaik. Baiklah, mungkin sampai di sini pembahasan kita pada kali ini. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. See you next time video untuk selanjutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.